Nah ini sebagai anak muda, dan saya yakin Elisa juga orang yang punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip, rapi wingi-wingi gue, ya kan? Sehingga kamu punya cita-cita harus selesai S3, baru setelah itu nikah. Itu luar biasa. Nah, generasi milenial harus punya prinsip. Harus lah, Ya. harus ya. Jadi semua orang bisa menjadi seperti Diponegoro di bidangnya masing-masing. Penting itu. Diponegoro muda iki ya. Arep kepiye kalian? Jangan kayak gitu, jangan sampai kita lupa sejarah, karena ini yang membuat kita bisa tahu nih, oh ternyata dulu leluhur kita tuh punya prinsip. Berarti kita yang punya prinsip yang sama kuatnya ya, sokor-sokor sama, sokor-sokor lebih kuat gitu. Ya, iya harus seperti itu. Kita harus melebihi generasi yang sebelumnya. Iya. Supaya grafiknya naik. Iya. Kalau kita di bawah generasi masa lalu, maka grafiknya menurun kan gitu. Benar. Ya. Wah, harusnya tertantang ya. Nah, ini aku mau tanya-tanya hal-hal yang ini nih, yang di luar perjuangannya nih. Boleh ya? Boleh. Bojone Pangeran Diponegoro itu akeh nggih. Kathah niku nggih. Banyak. Di dalam catatan keluarga, di dalam babat, setelah kami compile, Pangeran Diponegoro menikah 8 kali. 8 Gitu. 8 ya, kan Ya, di Manado juga ada. Jadi 8 itu bukan hidup di waktu yang sama. Jadi menikah, kemudian ini wafat, menikah. Jadi akhirnya hanya 4 yang hidup gitu loh. Okay. Nah, di masa perang itu, di dalam babat Pangeran Diponegoro menceritakan kesedihannya yang luar biasa ketika istrinya yang bernama Raden Ayu Maduretno, kakaknya Sentot, itu wafat. Itu yang pertama? Itu istri yang keberapa ya? 1, 2, 3. Maduretno kalau nggak salah istri yang ketiga atau keempat. Jadi istri pertama wafat sebelum perang, istri kedua itu pisah ranjang, istri ketiga itu wafat sebelum perang, kemudian sebelum perang juga sudah menikah dengan Maduretno. Nah kemudian ini sudah wafat, kemudian Pangeran Diponegoro menikah lagi. Kemudian ketika Maduretno wafat, Pangeran Diponegoro menikah 4 lagi, sehingga di dalam babat diceritakan genep 4 meneh gitu. Iya. Jadi bukan seperti yang subur 8 digandeng gitu. Berarti ganti-ganti gitu periode yang berbeda. Nah dengan putra 22. Di buku ini udah tak ceritain. Putranya 22. Nah ini dari yang istri yang keberapa nih? Kalau urutan memang tidak bisa dipastikan, tetapi kalau enggak istri ke-3 ya ke-4. Jadi Pangeran Diponegoro menikah dengan keturunan Ronggo Prawirodirjo itu ada 3. 1 Raden Ayu Maduretno, itu yang kemudian menjadi official wife, kalau Peter Carey mengatakan istri utama, permaisuri kalau raja. Kemudian Citrawati itu dari cucunya Ronggo Prawirodirjo pertama. Kemudian yang ketiga adalah Retno Ningsih. Ini istri yang paling dikenal dalam sejarah saat ini. Yang paling romantis ya? Kalau di dalam babat ini Pangeran Diponegoro justru yang paling ditonjolkan, yang paling banyak dikupas adalah Maduretno. Wih nek gombal Pangeran Diponegoro welok tenan. Paling ayu dhewe mungkin. Dan itu adalah memang pilihan beliau. Gitu. Jadi istri yang pertama adalah pilihan neneknya atau nenek buyutnya, istri kedua adalah pilihan bapaknya. Jadi yang betul-betul Pangeran Diponegoro itu jatuh cinta pada pandangan pertama itu dengan Maduretno itu. Dan Pangeran Diponegoro luar biasa ya, wong wedok ngendi ya sing ra klepek-klepek. Manggilnya dengan sebutan Intan dari surga. Waduh. Wah. Intan dari surga, indah-indah sekali. Dan Pangeran Diponegoro menyebutkan dirinya itu dengan mengatakan abdimu gitu. Abdinya istrinya, berarti Diponegoro itu betul-betul mengangkat derajatnya wanita dan menurunkan dirinya sendiri untuk mengagumi wanita. Keren. Ya karena beliau juga dididik sama wanita-wanita hebat kan? Ya, mungkin salah satunya karena beliau besar di tangan 3 perempuan perkasa itu tadi. Keren. Wah, ya itu tadi ya perjuangan Pangeran Diponegoro. BTW,
ukuran bajunya itu ganteng nggak sih? Bajunya tuh kayaknya, maksudnya kalau aku kan lihat di lukisannya Raden Saleh itu ya, kayaknya beliau tuh sangat apa ya, karakternya kelihatan banget tuh dari cara berpakaiannya, terus wajahnya tuh kayak karismatik kayak gitu. Kalau di situ ya apa enggak, tapi kan kita nggak tahu nih wajah aslinya seperti apa. Nah kalau Pak D sendiri tahu nggak ini, maksudnya sama mbah-mbah? Pada saat itu sayangnya memang belum ada teknologi fotografi ya, adanya sketch. Nah sketch itu pernah dibuat langsung di depan Pangeran Diponegoro ketika Pangeran Diponegoro ditawan di Batavia, di Stadhuis. Ada seorang pelukis sketch dari Belanda itu membuat sketsa wajahnya Pangeran Diponegoro yang menggunakan jubah itu, dan kemudian berdasarkan sketch yang dibuat oleh Jane Big itulah wajah Diponegoro yang sekarang ini populer. Jadi niru apa yang dibuat oleh Jane Big. Tetapi kalau mbah-mbah sih mengatakan Pangeran Diponegoro itu orang yang ganteng sekali enggak, jelek enggak, tinggi sekali enggak, tapi pendek juga enggak. Nah, kalau masalah jubah yang di Magelang itu kan besar sekali itu. Itu karena jubahnya salah nyimpennya. Harusnya jubah itu tidak boleh digantung. Harusnya dihampar gitu kan nyimpannya. Nah, maka itu mulur semakin panjang gitu. Ya kurang lebih kayak saya gitulah. Oke, tadi seru banget ya, kita udah ngomongin Diponegoro macam-macam lah, dari apa sampai apa ya. Nah sekarang kita ke arah yang lebih ini nih, maksudnya kita mau ambil saringan. Kan tadi kita lihat udah nonton wayangnya nih, perjuangannya kelihatan luar biasa kayak gitu. Nah kira-kira nih Pak Ade, kan ini yang nonton juga banyak kalangan nih, dari milenial juga ada, yang ya dari semua usia, dari semua kalangan kayak gitu. Kira-kira Pak Ade bisa berpesan apa yang bisa kita teladani dari beliau, terus bagaimana supaya kita bisa berjuang seperti itu? Kamu nangis nggak nonton wayangnya? Terharu juga, bergetar gitu ya? Ya, siapa sih yang tidak mengagumi, tidak bergetar, tidak merasa berhutang budi kepada para pahlawan kita. Orang gila itu kalau nggak punya rasa kagum, nggak punya rasa berhutang budi kepada para pahlawan, itu orang gila. Jadi belajar sejarah itu ya memang terkadang cara menyajikannya membosankan. Tetapi ini adalah makanan, ini adalah obat, ini adalah jamu. Kalau kita tidak mau mengkonsumsi, maka kita akan mati. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau tahu tentang sejarah masa lalu bangsa kita, maka kita akan menjadi tamu di negara kita sendiri. Bayangkan, di rumah sendiri kita menjadi tamu. Sengsara sekali kan? Gitu. Nah, harapan saya, anak-anak muda terserah dengan mau cara apa belajar sejarah. Cobalah yang namanya makan itu agak dipaksa. Kayak dulu waktu saya di Sulawesi, nggak doyan yang namanya ikan bakar. Tetapi ketika sudah saya coba dan saya paksa untuk makan, ternyata wow, enak banget. Ada yang namanya kapurung, ada yang namanya sinongge. Begitu ngelihat saja saya, ini apa, makanan kayak lem gitu kan. Tapi begitu saya paksa untuk makan dan saya nikmati, ternyata beda. Nah, mungkin belajar juga harus seperti itu, harus agak dipaksa supaya bisa menerima. Orang yang nggak doyan sambal, paksa makan sambal, lama-lama bisa menikmati. Orang nggak suka nonton sinden, tapi begitu nonton Elisa, wow, ini berhasil memaksa saya untuk selalu nonton, kan gitu. Jadi sangat penting sekali memahami sejarah. Sejarah tidak harus dihafalkan, walaupun itu juga penting juga sebetulnya, tetapi yang jauh lebih penting dari sejarah adalah nilai-nilainya. Ya kan? Kita hidup sekarang di negara yang merdeka, yang sudah bebas dari penjajahan, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Kita jangan hanya melihat kekurangannya toh. Justru kekurangan yang ada saat ini adalah ladang bagi kita semua
untuk beramal, untuk berkreasi, untuk berbuat, untuk berkarya. Kalau sekarang ini udah selesai semua 100%, terus mau ngapain kan gitu. Nah, justru dari para pahlawan, dari para pendahululah itu kita belajar. Sejarah tidak hanya tentang perang. Ya kan? Kedokteran juga punya sejarah, pengobatan punya sejarah, teknologi punya sejarah, seni punya sejarah. Nah, ini yang harus kita pahami. Seneng nyinden. Sinden siapa idolanya? Kan pasti sinden-sinden masa lalu dan mengambil contoh, ya kan? Misalnya mengidolakan Waljina, Condrolukito dan sebagainya gitu. Jadi masa lalu kalau itu orang pacaran mungkin memang harus move on, lupakan kan gitu. Tinggalin aja. Tapi kalau itu adalah bagian dari kehidupan bangsa kita, kehidupan keluarga kita, harus kita ingat. Harus kita ingat karena hal yang baik-baik kita lanjutkan, hal yang buruk jangan kita ulang lagi. Gitu. Luar biasa ya, super sekali ya gitu. Wah, ini keren banget. Kita udah belajar tentang Pangeran Diponegoro dan bagaimana kita harus meneladani. Dan sejarah bukan hanya tentang Diponegoro loh ya. Iya, masih banyak Saya justru mengajak keturunan-keturunan pahlawan nasional yang lain mau melakukan hal yang sama kayak kita ini. Ya, atau mengangkat sejarah mbah-mbah mereka. Kayak gitu ya. Jadi bisa diangkat dan bisa jadikan konten-konten seperti ini kayak gitu. Ini penting banget buat kita karena ya kita jangan sampai melupakan apa yang sudah diperjuangkan kayak gitu, dan kita bisa meneruskan dengan cara kita, dengan cara yang baru, dengan cara milenial kayak gitu. Apa yang bisa kita terapkan di masa sekarang kayak gitu. Keren banget. Belum pernah pandemi, sekarang juga pandemi. Kita bisa belajar juga. Iya. Contohnya apa yang bisa dipelajari nih? Contoh yang bisa dipelajari, saya ingat waktu saya kecil, mohon maaf kalau agak jorok, orang buang air itu masih di kebun-kebun, tahu nggak? Oh iya. Belum populer yang namanya WC, itu hanya milik orang-orang kaya. Oh iya. Nah, dulu kemudian muncullah yang namanya penyakit kolera. Oke, itu juga dulu apa juga ya? Ya, itu bertahun-tahun, kurang lebih selesai itu baru tahun 1970-an. Nah, pada saat saya kecil, di semua rumah itu pasti ada padasan. Ya. Untuk wudhu kalau sekarang. Nah, kalau dulu ya untuk wudhu, untuk cuci. Jadi sebelum orang masuk ke rumah harus cuci tangan dulu, cuci kaki, raup, cuci muka. Dan saya nanya sama mbah saya, "Mbah, kenging apa toh, Mbah? Kenapa toh, Mbah?" Mereka mengatakan gungguang sawan. Untuk membuang sawan. Sawan itu apa? Sawan itu barang raketok, sesuatu yang tidak nampak. Persis dengan hari ini kan, bahwa yang namanya virus, bakteri itu tidak nampak, sehingga harus dibersihkan. Nah, kemudian itu hilang, tradisi kebiasaan itu, ketika wabah sudah selesai, sehingga kita terlena. Nah, ini juga kaitannya dengan sejarah. Kaitannya dengan kondisi sekarang ini, bahwa semua harus mengikuti perkembangan alam. Alam bicara apa, kita harus ikut, harus menyesuaikan dengan alam. Itulah budaya, kan gitu. Itu ya yang nggak bisa dikatakan. Kalau orang bilang menurut mbah-mbah Bian itu begini. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipelajari nih. Akhirnya kita yang orang logika di zaman sekarang yang harus menguraikan nih, kayak Pak Adi begini, kayak gitu. Jadi kita juga harus kayak sekarang kayak gitu, kita ada virus, ada pandemi kayak gini, kita juga melakukan adaptasi baru juga dengan cara baru juga kayak gitu. Ya kayak gitulah yang harus kita pelajari dari sejarah-sejarah, guys. Thank you banget. Makasih Pak De udah kasih waktunya. Sama-sama. Sukses ya. Keren banget. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana Pangeran Diponegoro dan pengen mulai tergelitik untuk mempelajari tentang Pangeran Diponegoro, bisa langsung mampir ke channelnya Pak De ya, di Roni Sodewo. Roni Sodewo channel. Dan yang pingin belajar tentang budaya Jawa, silahkan mampir ke channelnya Elisa, namanya? Elisa Ursarus tentunya. Elisa Ursarus, oke. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus, karena konten ini akan berjalan terus ya. Ini sekarang kan temanya Pangeran Diponegoro. Besok episode selanjutnya juga ada lagi. Jadi kita akan membuat kalian bisa belajar sejarah dengan cara yang lebih fun kayak gitu. Jadi dan tetap sama Elisa ya? Tentu, sama Elisa juga kayak gitu, dengan narasumber-narasumber berikutnya yang bisa memberikan kita asupan atau bekal hidup kita gitu. Nah, jadi see you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Sobat Budaya di seluruh Indonesia sudah menyaksikan dan menikmati persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Selalu sehat, selalu bahagia, selamat berkarya. Salam budaya, lestari budayaku.